Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan prosiding ini dan dapat mempresentasikannya pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga shalawat beriringan salam kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Perkenalkan saya Triseftian Fajarin yang akan bertugas selaku moderator, dan juga ada pun anggota-anggota dari tim penyusun prosiding ini. Yang pertama ada Herianita Sari, yang kedua ada Atia Safitri, dan juga ada Sakinah Mardotila, dan juga ada Alfia Putri Yuliani, dan juga tidak lupa juga kawan-kawan kami dari kampus lain seperti Alfia Puspita, Lia, Naifa, Andreas, dan juga Yunia. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pola asuh single mother terhadap anak secara psikologis di era futsal. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja ke materi pertama. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Herianita Sari. Kepada Herianita, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi adanya faktor perceraian yang berdampak pada pola asuh dan aspek psikologis anak. Sebab di beberapa kasus anak yang hanya diasuh oleh salah satu orang tuanya mengakibatkan tidak idealnya pola asuh terhadap anak. Terdapat banyak fenomena sosial di Indonesia yang memprihatinkan, di mana banyak sekali terdapat keluarga yang tidak lengkap akibat perceraian. Sehingga terdapat banyak pula anak usia dini yang hanya diasuh oleh salah satu orang tuanya, seperti hanya ibunya saja. Adapun Duval dan Miller dalam Studi Hati 2018 mendefinisikan bahwa single parent merupakan orang tua yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran atau dukungan dari pasangan. Nah, ibu tunggal ini dapat menghadapi banyak masalah dan mengetahui kesejahteraan psikologis ibu tunggal sangat penting karena berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan anak. Penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah tentang bagaimana pola asuh single mother dan dampak pola asuh tersebut, serta keadaan psikologis single mother terhadap anak. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, untuk mengetahui bagaimana pola asuh single mother terhadap anak, kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak dari pola asuh tersebut terhadap psikologis anak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologis single mother dalam menerapkan pola asuh tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami gunakan dalam penyusunan prosedur ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi dalam pengumpulan data dan informasinya. Subjek dari penelitian ini adalah seorang single mother dengan inisial BN yang berada di daerah Sukarani, KM12, Kota Palembang, dan memiliki seorang anak laki-laki yang berinisial RT berusia 5 tahun. Baiklah, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Herianita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sakinah Mardotila. Pada Sakinah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya ialah mengenai hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada single mother di daerah Sukarami KM12 Palembang, single mother mengurus anak seorang diri tanpa adanya bantuan mantan suami. Pola asuh yang diterapkan merupakan pola asuh permisif. Dengan demikian, pengawasan single mother terhadap anak membebaskan anak, menasihati dan tidak menekankan kedisiplinan pada anak. Single mother yang menerapkan pola asuh permisif memiliki dampak tersendiri, seperti halnya mengalami stres, emosional, mengalami kesepian, lebih bertanggung jawab yang disebabkan oleh peran ganda yang dijalaninya saat ini. Lalu peneliti berpendapat bahwa subjek yang menerapkan pola asuh permisif memberikan kebebasan kepada anak, tidak hanya menuntut, sangat menyayangi anak, yang berdampak anak menjadi manja. Sebagai makhluk sosial, single mother memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa single mother dibantu orang lain atau pihak ketiga dalam mengurus anaknya. Nah, subjek menunjukkan bahwa mereka meminta orang tua dan lingkungan untuk berbicara mengenai pola pengasuhan yang baik, karena subjek tidak dibantu dalam pengasuhan anak dan tidak diberikan nafkah sehingga subjek melibatkan orang lain atau pihak ketiga tersebut dalam pengasuhan anak. Adapun di dalam pembahasan ialah berisi mengenai pengertian orang tua, pengertian single mother, peran ganda, pola asuh, jenis-jenis pola asuh, metode pola asuh permisif, dampak pola asuh, dan yang terakhir ialah peran orang tua dalam pengasuhan anak. Yang pembahasan pertama ialah mengenai pengertian orang tua.
Menurut Imam Barnadir dalam Nur Rizka 2021, orang tua adalah pendidik utama karena sebagian besar waktu anak-anaknya harus dihabiskan dengan orang tuanya. Olehnya itu, orang tua harus menumbuhkan kesadaran yang didasari rasa cinta serta kasih sayang yang mendalam dalam mengasuh atau mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Oleh karena itu, jelas bahwa orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap anaknya. Tugas orang tua termasuk memberikan nafkah, mendidik, mengasuh, dan memelihara anaknya untuk membantu mereka hidup dengan bahagia di masa depan. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sakinah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfia Putri Yulani. Kepada Alfia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang single mother. Menurut Stanrock, membagi keluarga single parent menjadi dua jenis, yaitu single father dan single mother. Single father merupakan keluarga di mana seorang ayah bertindak sebagai keluarga sekaligus berperan sebagai ibu yang bertugas mengurus rumah tangga. Single mother merupakan keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu yang bertindak sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus rumah tangga. Adapun menurut Kartono berpendapat bahwa single mother adalah simbol seseorang perempuan yang kuat. Semua biaya rumah tangga ditanggung secara pribadi, mulai membersihkan rumah dan mencari nafkah keluarga adalah tanggung jawab pribadi. Seorang wanita yang berada dalam posisi ini harus mampu melakukan kedua peran, yaitu menjadi ibu dan ayah bagi anak-anak mereka. Tugas yang harus mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak menjadi semakin berat. Yang kedua yaitu ada peran ganda. Perempuan yang memiliki status single mother dianggap juga sebagai kepala keluarga, dengan konsekuensi bahwa mereka memikul tanggung jawab ganda sebagai ibu, sebagai orang tua tunggal untuk mengurus anak-anaknya, dan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ibu harus memainkan peran ganda dalam keluarganya, menjadi ibu untuk anak-anaknya, dan ayah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga dan anak-anak menjadi seorang ibu adalah tugas yang sulit karena statusnya sebagai single mother. Sabar menghadapi kesulitan dan menjadi orang yang lebih baik. Menghadapi kehidupan tanpa seorang suami harus menjadi tantangan sebagai seorang single mother. Ia harus berdiri tegak di depan anak-anaknya agar mereka tidak merasa kehilangan sosok ayah dalam kehidupan mereka. Pola asuh. Hakim menyatakan bahwa dalam pola asuh mengatakan bahwa pola asuh mencakup semua interaksi antara orang tua dan anaknya, termasuk ekspresi, sikap, dan nilai perhatian dalam mengurus dan melatih anak. Pola asuh juga mencakup para orang tua memperlakukan aturan disiplin, memberikan hadiah dan hukuman, menunjukkan otoritas, dan memberikan perhatian dan respon terhadap keinginan anak. Jenis-jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh authoritarian atau otoriter. Adalah gaya pengasuhan yang membatasi atau menghukum, di mana orang tua memaksakan kehendak anak agar anak mau mengikuti arahan dari mereka, dan menghormati pekerjaan serta upaya mereka. Yang kedua, pengasuhan autoritatif atau demokratif. Mendorong anak untuk mandiri, namun masih menerapkan batasan dan kendali pada tindakan mereka. Yang ketiga, pengasuhan yang menuruti atau permisif. Adalah gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dengan anak, namun terlalu menuntut atau mengontrol mereka. Yang keempat, pengasuhan yang mengabaikan, di mana orang tua tidak terlibat sedikit pun dalam kehidupan anaknya. Dampak pola asuh permisif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan single mother di daerah Sukarami KM 12 Palembang menerapkan pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini melibatkan orang tua secara signifikan dalam kehidupan anak mereka, tetapi mereka melepaskan keinginan anak mereka. Pola asuh akan mempengaruhi karakteristik anak, seperti anak suka memberontak. Ketika meminta mainan, keinginan anak tidak terpenuhi, dan mereka bingung mengatakan apa yang mereka inginkan. Itu karena perkembangan emosi mereka belum sempurna. Yang kedua, suka mendominasi. Dengan pola asuh permisif, anak akan lebih cenderung mengikuti keinginan orang tua daripada merengek ataupun cemberut. Yang ketiga, kurang percaya diri. Pola asuh yang permisif membebaskan anak kemampuan untuk mengendalikan diri. Tidak adanya perawatan dari orang tua menyebabkan anak kurang mengendalikan diri. Ini terjadi karena pola asuh yang diterapkan terlalu membebaskan anak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alfia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atia Safitri. Pada Atia, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu akan kita bahas mengenai dampak pola asuh. Dampak pola asuh yaitu dari penelitian, dampak dari pola asuh yang diterapkan oleh single mother menunjukkan adanya dampak pada dirinya sendiri yang dialaminya. Pada saat ini, bukan dari pola pengasuhannya saja, ada dampak dari perceraiannya.
yaitu diantaranya stres. Sebagai orang tua tunggal, ibu mengalami tingkat stres yang lebih rendah daripada ibu yang mengasuh anaknya bersama keluarga yang lengkap. Kemudian kesepian, yang mana sering terjadi pada single mother dikarenakan tidak ada lagi sosok pendengar dan mensupport dirinya dalam mengasuh anak. Kemudian emosional, pada hal ini kebanyakan single mother itu mengalami peningkatan emosional yang pada dirinya karena tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam hal bertanggung jawab. Single mother ini menjadi lebih bertanggung jawab karena tidak ada lagi yang memenuhi kebutuhan sang anak. Next. Kemudian lanjut pada discussion, yaitu pada bagian diskusi. Dalam hal ini, fokus penelitian kita itu terhadap subjek adalah pada penerapan pola asuh atau cara didik orang tua yang mana memiliki status single mother, pengaruh yang mendasari persoalan tersebut, perkembangan sosial anak, dan peranannya pola asuh orang tua yang berstatus single mother. Nah, dari gambaran kesejahteraan dan tantangan subjek berstatus single mother yaitu sebagai berikut. Pertama, pada penelitian yang telah dilakukan, subjek itu mengungkapkan bahwa dia sebagai tulang punggung keluarga dan menghidupi anaknya sendiri tanpa ada bantuan dari pasangan atau mantan pasangannya. Jadi benar-benar hanya seorang diri yang harus mencukupi kebutuhan anaknya dan melakukan pekerjaan ganda, yaitu baik menjadi ibu dan juga berperan menjadi ayah. Yang kedua, subjek ini mempercayai peranannya kepada orang tuanya atau dapat dikatakan subjek mengalih tugaskan perannya karena subjek mengerahkan waktunya dalam menghidupkan perekonomian keluarga. Di samping itu, dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa diketahui penerapan pola asuh subjek terhadap anaknya cenderung permisif. Peranan pola asuh permisif terhadap perkembangan sosial anak itu menyebabkan anak menjadi agresif dan cenderung untuk tidak mudah diatur. Yang mana peranan pola asuh tidak terlibat orang tua pun terhadap perkembangan sosial anak akan dapat mengakibatkan anak merasa kurang diperhatikan dan merasa kurang kasih sayang. Lanjut daripada penelitian terdahulu, yaitu ada penelitian dari jurnal internasional oleh Margaret, yaitu pada penelitian tersebut berisikan bahwa dalam penelitian Margaret dapat diketahui kasus single parent, terkhusus single mother di Amerika Serikat itu sejak tahun 1900 hingga 1998 mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut berdampak pada anak-anak. Pada penelitian Margaret ini, narasumber lebih suka mendiskusikan keluarga single mother dengan persentase 70% menggambarkan pengaruh atau efeknya berbahaya terhadap anak. Nah, mendasari hal tersebut, dalam penelitian ini pun sebagai penulis mengungkapkan bahwa keluarga single mother itu berbahaya untuk individu, masyarakat, maupun keduanya. Analisis penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi bekal pengetahuan bagi kita bahwa beban seorang ibu tanpa suami itu sangatlah tidak ringan, apalagi bagi pasangan yang mengalami perceraian. Terkadang hal ini masih dianggap sebagai aib bagi beberapa kelompok masyarakat. Pengaruh yang lain sebagai single mother, ada pun beberapa hal yang membuat subjek itu merasa tidak sejahtera, yaitu ketika menyadari harus menjalani hidup semuanya sendiri, tidak ada teman ataupun pasangan hidup untuk berbagi atau yang membantu. Namun di samping itu, melihat anak bisa tumbuh kembang secara normal dan bahagia membuat si subjek itu dapat tetap bersemangat sebagai single mother, apalagi usia anak dari partisipan yang masih kecil. Itu kelucuan dan keceriaan dari anaknya seringkali menjadi obat penyemangat bagi subjek dalam menjalani hidupnya. Jadi dapat dikatakan dari penelitian yang telah kami lakukan, hanyalah anak yang menjadi satu-satunya alasan bagi si subjek mau menjalani hidup dan tanggung jawab sebagai seorang single mother. Oke, cukup pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tia. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu peran orang tua dalam pengasuhan. Yang pertama, memotivasi dan mendorong serta mengajak anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Yang kedua, yaitu melatih dan mengajari anak untuk dapat peka terhadap kebutuhan dan keinginan mereka sendiri dengan cara bermain atau melakukan aktivitas yang disukai anak. Dan yang terakhir, yaitu pujilah anak ketika anak dapat melakukan sesuatu. Next. Baiklah, untuk kesimpulan, dari penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya single mother mengurus anak seorang diri tanpa adanya bantuan sama sekali dari mantan suami. Pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh permisif. Dengan demikian, pengawasan single mother terhadap anak, membebaskan anak, menasihati dan tidak menekankan kedisiplinan pada anak. Dampak psikologis yang anak alami akibat pola asuh permisif ini yaitu kurang disiplin diri, memiliki keterampilan sosial yang buruk, dan juga mungkin terlibat sendiri dan menuntut, dan merasa tidak aman karena kurangnya batasan dan bimbingan. Dan juga ada kemungkinan anak bersifat manja pada saat remaja. Dan juga ada pun dampak yang dialami single mother yang menerapkan pola asuh permisif, yaitu mengalami stres emosional, mengalami kesepian karena merasa lebih bertanggung jawab yang disebabkan oleh karena peran ganda yang dijalaninya saat ini. Next. Adapun saran dari kami terhadap pola asuh single mother, yaitu mulai membimbing anaknya untuk mulai membiasakan diri berperilaku disiplin, dan juga anak diajarkan aturan-aturan kecil seperti makan atau mandi sendiri hingga anak terbiasa. Dan juga orang tua harus mengawasi bagaimana mereka mendidik anak dan dampaknya pada masa depan anak.
Orang tua yang terlalu memanjakan anak harus lebih tegas dan menegur anak ketika berperilaku buruk. Selain itu, mereka harus memberikan aturan yang jelas kepada anak-anak mereka, karena anak-anak di usia dini membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari orang tua mereka yang lebih tahu apa yang diinginkan kepada anak-anak mereka. Hal ini akan membantu anak-anak jadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, serta lebih berguna bagi orang-orang di sekitar mereka. Next. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, dan tidak lupa juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi berlangsung. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.